The poacher's at it again. Inzaghi, super! Pippo Inzaghi! Mungkin di era modern, kita hanya mengenal striker seperti Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, sampai Lewandowski dalam menjebol gawang lawan. Namun, apakah kalian tahu, ketika Serie A masih menjadi liga paling populer di dunia, ada nama striker yang cukup ditakuti kiper lawan hingga pemain bertahan. Ia adalah Filippo Inzaghi. Ia merupakan legenda AC Milan dan juga timnas Italia. Ketika ia bermain, ia layak diperhitungkan. Ia selalu meneror kiper lawan. Bahkan seringkali golnya terjadi secara tidak masuk akal. Ia adalah pemain yang selalu lolos dari jebakan offside. Bahkan Sir Alex Ferguson menyebutnya sebagai striker hantu, karena ia sering tiba-tiba muncul di depan gawang untuk meneror kiper lawan, seperti golnya saat melawan Liverpool pada final Liga Champions. Oh, wonderful disguise on the pass. Inzaghi. Andrea Pirlo to hit. Striker paling mematikan yang pernah dimiliki AC Milan, Filippo Inzaghi, merupakan striker yang dianggap malas. Memiliki kontrol bola yang biasa-biasa saja, kecepatannya juga tidak secepat striker era modern. Namun, siapa sangka, ia sangatlah ditakuti oleh kiper legendaris Bayern Munchen, Oliver Kahn. Aku pernah menghadapi Ronaldo Nazario yang memiliki kecepatan dan kemampuan mencetak gol. Dalam berbagai situasi, aku juga pernah menghadapi Henry, penyerang yang luar biasa, elegan dan cerdik. Namun, penyerang yang tidak ingin aku hadapi adalah Inzaghi, tutor Oliver Kahn. Jika seorang striker terkenal dengan kecepatan, akselerasi, dan juga skill mengolah bola di atas rata-rata, namun tidak untuk Inzaghi. Inzaghi menjadi striker yang sangat ditakuti karena kemampuannya dalam menempatkan posisi. Ia sangatlah cerdik dalam meloloskan diri dari jebakan offset. Oh, wonderful disguise. Sir Alex Ferguson juga pernah mengatakan, anak itu pasti dilahirkan dalam posisi offset. Dia begitu menyenangkan untuk disaksikan. Seorang striker yang mampu membuat para pemain bertahan gemetaran. Dia adalah seorang legenda. Meskipun Sir Alex sendiri pernah memberi sindiran, namun ia juga mengakui kemampuannya dan sangatlah senang melihat aksinya ketika menjebol gawang Real Madrid pada tahun 2010. Ungkapan juga datang dari rekan setimnya di AC Milan, Fokas Dorasa. Dia adalah model pemain yang mampu mendapatkan assist dari tiang gawang. Seorang Roberto Carlos juga menyebutnya seorang pemain yang bisa memberikan solusi pada saat kebutuhan tim. Seorang legenda Belanda, Johan Cruyff, juga mengatakan dia tidak bisa bermain sepak bola. Ia hanya selalu ada di dalam posisi yang tepat. Ia menilai jika Inzaghi hanya pemain yang beruntung saja. Apapun komentar yang diberikan, seorang Filippo Inzaghi pastinya mempunyai tempat tersendiri di hati Milanisti seluruh dunia. Filippo Inzaghi adalah bukti bahwa dengan orang menganggap kemampuannya biasa saja, justru bisa membuat teror pertahanan lawan. Bahkan setiap bertanding ia mempelajari lawannya terlebih dahulu. Dia tidak unggul dalam skill, tapi ia adalah sosok pemain yang pintar dalam memanfaatkan celah pertahanan lawan. Setelah lawan lengah, ia langsung berlari untuk melewati jebakan offset. Sebelum melihat betapa hebatnya Filippo Inzaghi, mari kita flashback ke belakang.
Filippo Inzaghi lahir pada tanggal 9 Agustus 1973. Ia merupakan pemain sepak bola yang berposisi sebagai penyerang. Seperti anak kecil Italia pada umumnya, ia adalah anak kecil yang bermimpi sebagai seorang pemain sepak bola. Pippo atau Super Pippo adalah julukan untuk pemain yang satu ini. Karir Pippo dimulai di klub kota kelahirannya, Piacenza, pada tahun 1991. Ia hanya bermain 2 pertandingan karena bakatnya belum begitu menonjol. Pada musim berikutnya, ia dipinjamkan ke Leve yang bermain di Serie C. Disinilah ia mulai menunjukkan kemampuannya. Ia mampu mencetak 13 gol dari 21 penampilan, merupakan pencapaian yang cukup apik sebagai pemain pinjaman pada saat itu. Pada tahun 1993, ia kembali dipinjamkan ke klub Verona. Ia mampu mencetak 13 gol dari 36 penampilan. Setelah penampilan yang cukup apik di saat di Verona, musim berikutnya ia kembali ke klubnya Piacenza untuk membantu promosi di Serie A. Ia mampu memainkan 37 pertandingan dan mampu mencetak gol 15 gol. Pada tahun 1995, ia dijual ke Parma dengan harga 5,2 miliar rupiah. Bersama Parma, ia tidak mampu menunjukkan kemampuannya yang impresif. Dirasa sebagai pembelian yang gagal. Pada musim 1996-97, ia dilego ke Atalanta dengan harga yang cukup murah, 1,6 miliar rupiah. Tak disangka ketika bermain bersama Atalanta, di musim pertamanya, ia mampu membuat publik sepak bola terhipnotis. Lewat kemampuan impresifnya, ia mampu menjadi top skor di musim pertamanya bersama Atalanta. Ia mampu mencetak 24 gol sampai akhir musim. Pada tahun 1997, Pippo mulai dilirik klub ternama. Lewat kemampuan apiknya bersama Atalanta, ia bergabung dengan Juventus. Bersama tim Nyonya Tua, Pippo semakin menunjukkan kemampuannya. Di saat bermain di Juventus, ia bermain bersama pemain-pemain terbaik dunia. Sebut saja Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero. Bersama Nyonya Tua, ia mampu mencetak 89 gol dari 165 pertandingannya. Ia bermain sampai tahun 2001. Pada musim 2001-2002, ia memutuskan untuk melanjutkan karirnya bersama AC Milan. Merupakan keputusan yang fenomenal, karena AC Milan sendiri merupakan klub satu negara dengan Juventus. Bersama AC Milan, karir Pippo sangatlah gemilang, bahkan puncak karirnya bersama klub AC Milan. Bagi fan AC Milan, ia adalah pemain legenda. Gol-golnya mampu membuat fan AC Milan terhipnotis. Lantaran ia sendiri sering menjadi penyelamat kemenangan AC Milan. Bersama Rossoneri, Super Pippo hampir dibilang memenangkan segalanya, mulai dari trofi Serie A hingga Liga Champions. Ditopang pemain-pemain bintang lainnya seperti Ricardo Kakà, Clarence Seedorf, Gattuso, dan juga Andre Pirlo. Bersama AC Milan, ia mampu menjadi predator mematikan. Super Pippo mampu mencetak 126 gol dan 34 assist dari 300 penampilannya. Momen paling diingat fan AC Milan adalah ketika 2 golnya saat melawan Liverpool di ajang final Liga Champions pada tahun 2007. Super Pippo mampu mencetak gol dengan luar biasa. 2 gol inilah yang mampu membungkam kritik orang tentang Inzaghi. Merupakan pemain yang malas dan biasa saja. Ia mampu mengelabui kiper Liverpool dan bek Liverpool lewat kecerdasannya. Mampu melihat celah pertahanan lawan adalah keterampilan Pippo. Pada level timnas, Super Pippo juga menjadi pemain yang fenomenal. Dikenal dengan pemain yang sering offset saat 90 menit pertandingan. Ia menjelma menjadi hantu bagi pertahanan lawan.
Ketika bola datang padanya, naluri golnya mampu membuat pertahanan lawan kebingungan. Inzaghi. Jebakan offside seringkali gagal dilakukan oleh pertahanan lawan. Kemampuan membaca celah pertahanan lawan membuat Super Pippo layaknya seperti hantu yang datang untuk meneror. Nazionale Pippo sering mencetak gol dengan banyak cara. Ia mampu mencetak gol dengan terjatuh, dari sudut sulit, hingga dengan cara-cara tidak masuk akal. Ia mampu membuat penonton gregetan. Dengan caranya, ia adalah sosok menakutkan yang layak diperhitungkan. Bukan hanya kemampuannya dalam meloloskan diri dari bek lawan, tapi ia juga pemain yang dihinggapi Dewi Fortuna. Seperti momen yang paling diingat ketika final Liga Champions 2007 melawan Liverpool. Bola bebas yang ditendang Pirlo terkena punggungnya, yang membuat Pepe Reina terkecoh. Andrea Pirlo to hit. Bersama AC Milan, Super Pippo boleh berbangga trofi. Ia mampu memenangkan 3 kali Serie A, 1 kali Coppa Italia, 2 kali Liga Champions, 2 kali Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub 1 kali. Ia juga mampu memenangkan Piala Dunia pada tahun 2006 bersama timnas Italia. Sebagai pemain Italia, ia juga menjadi pemain tersubur dengan torehan 46 gol di semua kompetisi Eropa. Sepanjang karir Super Pippo, ia telah mencetak 288 gol. Apapun yang dikatakan orang tentang Super Pippo, ia adalah salah satu striker menakutkan yang pernah dimiliki timnas Italia. Ia akan tetap menjadi legenda bagi AC Milan dan juga timnas Italia. Itulah kisah Super Pippo, pemain yang dianggap biasa saja, tapi mampu menjadi hantu pertahanan lawan.